warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa asin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, jamaah kajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian, sebagaimana biasa mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Kita sambung dengan raditu billahi robba. Mudah-mudahan dengan baca Sayyidul Istighfar plus raditu billahi robba, Allah mengampuni dosa-dosa kita, plus Allah ridha juga kepada kita. Dua modal yang sangat mahal, dua modal yang sangat kita butuhkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan kali ini karena belum istirahat sama sekali, Pak. Dari subuh, dari jam 4 udah keluar, udah manggung 4 kali. Manggung 4 kali sekarang ini, dan barusan udah disuruh bawa pulang 15 tempat tidur sekaligus kasurnya dikasih yang mahal lagi, yang 15 tahun, tahan 15 tahun, lengkap dengan spraynya, bantal sama gulingnya yang belum. Jadi ada orang ngasih buat pesantren, disiapin untuk 15 ranjang. Ranjangnya juga kelas ranjang yang bagus, kasurnya yang bagus, spraynya yang bagus. Cuman taruh di mana, Pak? 15 biji masalahnya, 15 biji taruhnya belum selesai ya, belum bisa. Mungkin pertengahan bulan baru bisa. Mungkin kalau saya bilang 20 ditambahin kali jadi 20. Bilangnya 15 ya cuma 15 doang dikasih. Ya Allah. Nah, nanti habis Isya ngisi acara di rumah seseorang yang untuk acara hari ini dia menyiapkan sekitar 250 juta. Biaya yang disiapkan untuk acara hari ini 250 juta. Buat nyunatin sekitar 150, nyunatin sekitar 200 orang, di gratis, kasih hadiah, kasih amplop 500.000 per anak. Acara ntar ini sekitar 5.000 orang, 4.000, 5.000 orang yang datang. Semua yang datang sana minimal kain sama kebuli. Yang mau ikut saya minimal kain sama kebuli. Ntar. Nah, saya diwanti-wanti banget, suruh datang, suruh ceramah ntar. Nah, beliau nyediain satu rukonya buat acara yang kayak gini. Jadi satu ruko sewa setahunnya kali
Itu buat acara yang seperti ini. Ruko Cilandak paling pojok itu habis SM, itu semua punya dia semua. Segablegan kalau orang Betawi bilang. Segablegan punya dia. Jadi acara-acara kayak gini 250 juta mah enteng buat beliau ya. Baik, kita masuk ke kajian Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk sampai hadis ke berapa? 364. Ya, tunkahul mar'ah ya. Wanita dinikahi dengan 4 faktor. Kemarin saya melatih 30 calon penghulu dari 11 provinsi. Kemarin, dan mudah-mudahan bulan-bulan Juli atau bulan Agustus mudah-mudahan jadi juri lagi untuk KUA terbaik, KUA teladan setingkat nasional insyaallah. Nah, ini babnya bab orang baik kan kita ya. Bab orang baik termasuk filosofinya. Baik itu bukan cuman untuk kita kepada orang, akan tapi awal dari kehidupan rumah tangga pun kita diminta untuk carilah yang baik. Cari yang baik biar nanti dalam rumahnya baik, biar nanti ketika kita berbuat baik pun bini kita mendukung atau laki kita mendukung. Ada orang suaminya baik, bininya naudzubillah min dzalik. Ada yang bininya baik, lakinya naudzubillah min dzalik. Yang enak yang mana? Bininya baik, lakinya baik. Jadi buat laki kita mau berbuat baik kayak begini, bini nggak ribet itu. Nggak ribetnya mendukung apa yang kita lakukan. Bahasanya kan begini, kalau misalnya di rumah tangga, kadang-kadang lakinya pengen mengeluarkan, bininya ribut. Jangan, ngapa sih, mendingan buat kita belum punya ini, kita belum punya itu. Jadi buat kepentingan rumah tangga. Atau sebaliknya ketika istrinya yang baik, suaminya yang nahan-nahan, mama sedekah lagi, majlis taklim lagi. Kapan ngurusin yang lainnya? Saya melihat kayak gini. Ketika orang baik mengurus yang baik, maka kebaikan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezekinya itu datangnya dari kebaikannya dia. Bukan dari kerjaan dia, bukan dari dia kerja di mana, profesinya itu. Kalau umpamanya kita saya lah, kalau misalnya ngandelin dari gaji PNS, ya nggak nyandak, nggak kecandak. Tapi karena kita nggak ngandelin itu, maka nyamber gitu. Begitu juga teman-teman yang lainnya, jangan mengandalkan pekerjaannya dia, tapi yang harus kita andalin adalah Allah. Ketika kita baik, Allah akan buka tuh pintu-pintu kebaikan yang dari macam-macam. Oh, dari ini dapat, dari itu dapat, dari itu dapat. Jadi pintunya banyak banget. Ini kalau bahasa orang sekarang nih, amplopnya banyak banget gitu. Saya udah setahun kali saya nggak ngelihat gaji saya dari berapa. Tapi kok cukupnya dari mana ya? Cukupnya dari yang lain tuh, bukan dari gaji. Dari yang lainnya ada aja, Pak. Ada aja. Barusan juga ditawarin, Ustaz, jadi gak ngambil tanah yang 2 hektar? Kemarin di Balikpapan, Ustaz mau saya kasih 1/2 hektar plus bangunannya. Bangunannya minta apaan? Minta gedung kayak gini nih, saya bangunin. Cuman Balikpapan jauh banget. Ngontrolnya susah. Kalau ada yang ngomong kayak begitu,
Mungkin di sini gitu, di Cilandak, di Ragunan, di kafe Samber tuh. Nah, barusan ngomong, saya mau wakafin aja Ustadz. Saya mau wakafin, harganya berapa? 5M. Gimana kalau 5M di suite? Gimana kalau 5M di suite? Nah, itu masih mikir beliau. Ya kalau rezeki saya 5M dilepas, 5M-nya dibangunin. Ustadz Lutfi mau bangun madrasah baru, 5M nih cukup gak? Gak cukup aja teh. Gak cukup kalau misalnya daerah-daerah masih dalam Jakarta, tanahnya aja udah 2000 meter, udah 5M. Butuh bangunannya lagi. Ya kalau emang kita ngandelin Allah, insya Allah kesambernya kayak begitu. Tapi kalau kita ngitung-hitungannya, ini berapa duit kalau misalnya ini proposal ngajuin assalamualaikumnya ke siapa? Ini mohon maaf, kita kan udah gak ngajuin proposal lagi, Sat. Yang ngetok tuh siapa? Yang ngetok Allah. Allah ngetok hatinya si Anu, ngasih, hati Anu ngasih, hati Anu ngasih. Kalau umpamanya kita nih ngandelin diri, ini orang yang salah ngandelin diri, ngandelin proposal kan, tek, proposal di lempar ke sono, yang dia nggak ngasih, kesel gak Zat? Kesel kan? Ngasih. Tapi kalau misalnya kita proposalnya ke Allah aja, kita nggak usah pakai minta, malu nggak ada, minta nggak ada, tahu-tahu datang. Ini yang min haisul ayatib barusan 15 inian, kalau mau diambil besok bisa diambil besok. Cuman kita belum siap untuk ambil besok. 2 hektar kalau mau diambil, 2 hektar di Lampung. Kalau saya mau ambil, kobiltunya seminggu lagi sudah dinotaris. Kobiltunya. Terus 5 miliar. Hari ini 5 miliar. 5 miliar kalau saya mau ambil tuh 5 miliar sweet, tapi dia belum mastiin. Nah yang kayak gitu, mungkin ini apa? Mungkin rahasianya adalah salah satu nih teman-teman PKH bisa nyatet. Salah satunya adalah kita nggak minta dona, nggak jual tuh produk tuh. Salah satunya kita nggak CD. Lo kopi aja, mau ini aja. Cuman teman-teman PKH mungkin pada bilang gini, nyambernya baru ke Ustadz, belum nyamber ke Agus, belum nyamber ke Heru, gimana? Lutfi diujinya udah sekian tahun, Heru baru sekian tahun, jadi belum. Agus belum diujinya baru sekian tahun, tunggu lulus dulu nih, lulus sampai sekian tahun, baru kerannya kebuka. Begitu juga teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang berjuang di jalan Allah, nggak hari ini mulain, hari ini dapat, enggak. Jalan dulu, wakuli malu dulu, kita betul-betul udah lulus, baru tuh Allah bukain tuh keran-kerannya tuh, rek dari sono, ya. Jadi Agus sama Heru sama Kinta nih belakang, sama yang di atas. Itu diuji dulu keiniannya. Kan kita udah baca hadisnya ya. Barang siapa yang Allah ingin tinggikan derajat seseorang, maka diuji dulu. Ketika lulus dia baru naik pangkat. Baik. Ini hadis yang ke-364. Kita baca yang selanjutnya. Bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana. Panadalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika. Rawahul Bukhari. Nah, ini Rasulullah bilang ke Jibril, wahai Jibril,
kenapa sih bahasa kitanya nih, kenapa sih ente nggak ziarahin aneh lebih sering lagi? Kalau sekarang kan mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kenapa sih nggak setiap hari aja? Nggak setiap hari aja atau nggak 4 kali seminggu ya, kalau misalnya 3 kali. Angkanya berapa nggak ada yang tahu, karena Rasulullah juga nggak cerita berapanya. Tapi kan Rasulullah kepengen kalau datang tiap hari kan enak. Enak. Apa jawab Jibril? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Jibril itu turun ke bumi nemui Nabi Muhammad itu bukan kemauan dia, kecuali karena perintah Allah. Allah perintahin minggu ini datang, ya datang. Allah perintahin minggu ini nggak datang, ya nggak datang. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Nah, itu cuma penjelasannya doang. Yang di sini babnya adalah Jibril orang baik bukan? Orang baik. Nabi orang baik bukan? Orang baik. Jibril aja yang orang baik yang kayak begitu, bukan orang yang malaikat baik. Itu menziarahi Nabi yang baik. Mana muliaan Jibril sama Rasulullah? Ini kan menjadi perdebatan, Mbak. Ulama ada yang mengatakan Jibril lebih mulia dibanding Rasulullah. Banyak juga ulama yang mengatakan enggak, Rasulullah lebih mulia daripada Jibril. Dalilnya waktu naik nyampe Sidratul Muntaha doang kan, nemuinya. Tapi kan Jibril kan punya keistimewaan banyak banget ya, punya keistimewaan yang banyak banget, sehingga orang mengatakan Jibril lebih mulia daripada Jibril kan nggak pernah bermaksiat. Rasulullah pernah bermaksiat atau tidak? Mungkin Rasulullah pernah salah, Jibril kan nggak pernah salah. Rasulullah mungkin pernah lupa, manusia. Jibril pernah lupa nggak? Namanya juga malaikat, mana pernah lupa. Akhirnya kan ulama ngasih kesimpulan, malaikat sama manusia, itu malaikat lebih mulia kalau manusianya juga selevel. Kopral malaikat sama kopral manusia lebih mulia kopral malaikat. Tapi kalau letnan manusia dengan kopral malaikat, ya lebih mulia letnan manusia. Jenderalnya manusia siapa? Jenderal manusia kan Rasulullah. Apa jenderal Jibril? Ini yang dipermasalahkan. Ada ya, kita nggak ada mufakat, nggak ada semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Jibril, nggak ada. Masih tetap cukup banyak yang mengatakan Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Kita ambil yang mana? Kita ambil wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas Jibril paling mulia di antara malaikat, Sayyidul Malaikah. Nabi Muhammad paling mulia di antara manusia. Kalau Jibril, Nabi Muhammad lawan Mikael, ya jelas Nabi Muhammad lah. Lawan malaikat yang lainnya jelas Nabi Muhammad tanpa khilaf. Tapi kalau sama Jibril, nah ini yang menjadi khilaf di antara ulama. Nah, walhasil kalau malaikat aja ngeziarahin Nabi Muhammad, kita masa nggak ziarahin orang yang soleh yang lainnya? Ini pukulan banget buat saya. Masa nggak ziarahin? Saya ketemu para asatidz, para itu cuma di undangan doang, Zat. Ini udah cukup ya. Kita di undangan, di acara pertemuan, ketemu, tapi saling ziarah kurang, Pak. Apakah ini sudah mewakili? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan udah mewakili. Di hadis yang berikutnya, boleh dibaca gantian. Tadi saya ngawalin aja. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
Anin Nabiy sallallahu alaihi Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnad la ba'sa bih. Ya. Ini saran atau hukum ya. Atau hukum, dan ini sudah menjadi standar minimal atau standarnya standar tengah atau standar tinggi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Terus wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan ada yang ikut makan makanan ente kecuali orang yang taqi, orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini maksudnya apa nih? La tusahib illa mu'minan. Orang mukmin orang baik gak? Orang baik. Kita disuruh nemenin orang baik atau tidak? Disuruh berteman sama orang baik, disuruh jarain orang baik, disuruh berteman sama orang baik. Karena itu Rasulullah bilang la tusahib illa mu'minan. Berarti kita nggak boleh punya teman orang kafir. Ada perbedaan antara kenalan orang kafir, ada persahabatan dengan orang kafir. Kalau untuk akrab dengan orang kafir enggak. Tapi kalau untuk berkenal, untuk muamalah dengan orang kafir, silahkan. Jual beli dengan orang kafir, silahkan. Kenal sama orang kafir, silahkan. Tapi kalau untuk tusahib artinya kan akrab ya, akrab sama orang kafir. Hadis ini menyarankan jangan. Jangannya di sini apakah litahrim? Bukan litahrim. Tapi untuk bukan lil karohiyah, makruh atau saran jangan bersahabat akrab dengan orang kafir. Kalau kita mau cari hikmahnya kenapa kok nggak boleh? Kan dia manusia, atas nama kemanusiaan gimana? Semanusia-manusianya itu saling mempengaruhi. Kita akrab sama orang kafir, sama orang non muslim, boleh jadi kita yang terpengaruh atau dia yang terpengaruh. Nah, kalau umpamanya dia yang terpengaruh, apa-apa. Tapi kalau kita yang terpengaruh, ketika kemungkinannya dua sama-sama mungkin, sama-sama 50-50, maka lebih baik jangan. Kenapa orang laki-laki mukmin boleh nikah sama perempuan non muslim? Kenapa boleh? Nasrani atau Yahudi? Kenapa boleh? Karena diharapkan yang laki lebih kuat dibanding yang perempuan. Ketika laki lebih kuat dari yang perempuan, pengaruhnya siapa yang pengaruhin? Yang laki-laki lah pengaruhin yang perempuan. Sehingga lama-lama yang perempuan ini bisa ketarik ke jadi muslimah. Itu dasarnya kan kayak gitu. Sedangkan tidak selamanya laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Ketika ini terjadi, apa hukumnya? Tidak boleh orang laki-laki nikah dengan orang perempuan li'illatin. Bukan hukum dasar. Hukum dasarnya boleh. Tapi kalau misalnya hukum kenyataannya jadi nggak boleh. Apa unsur kekuatan perempuan lebih ini dari laki-laki? Lakinya kayak begitu doang tampangnya, perempuannya tampangnya gila abis gitu. Ini bangsa keseret di laki. Pertama tampang, kedua dari turunan. Ya, yang perempuan laki turunannya kuat, ini yang lakinya turunannya biasa-biasa aja, bisa ketarik nih laki nih. Terus dari duitnya perempuan duitnya banyak, laki duitnya pas-pasan, udah ini bangsa ketarik. Yang keempat, dari kedudukan, dari jabatannya kuat. Mau nikah sama laki-laki yang biasa, udah dah bakal ketarik nih si laki ke.
Maka hukum-hukum orang yang kayak begini minta fatwa, saya ditaksir nih sama si fulanah gitu, laki-laki datang gitu, taksir fulanah, gimana menurut Ustaz? Maka fatwanya adalah haram. Oh, bukannya Qur'annya membolehkan? Quran membolehkan kalau ente udah banyak duitnya. Kalau ente masih kerek kayak gini mah kagak. Bukan buat ente bolehnya, tapi buat orang-orang yang kuat ya, kuat. Nah, unsur yang lainnya, perempuannya lebih pintar dibanding lakinya. Nah, ini nggak boleh. Nanti lakinya akan terpengaruh sama perempuannya. Nah, la tusahib illa mu'minan. Kalau teman akrab kita semua orang mukmin, maka dari sisi akidah nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau ada satu aja dah, anak kita satu teman akrabnya non muslim, wah ini ketar-ketir ini. Ketar-ketirnya kenapa? Jangan-jangan ya di satu event tertentu dia kena udah bisa lewat itu anak kita. La tusahib mu'minat. Ini lebih mudah karena masalahnya lebih bahaya. Kalau yang bawah nih wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan makanan kamu illa taqiyun. Kenapa harus orang yang takwa? Kalau ngundang berarti harus diseleksi doang loh. Orang yang bertakwa boleh datang ke acara makan siang saya karena kan gini Pak, kalau misalnya orang yang nggak taki itu kemungkinannya makannya nggak ngikut etika Islam. Makannya umpamanya makannya yang di depannya, bukan yang di seberang, padahal harusnya kan yang di depannya. Makannya kayak begini nih. Wah, ngeraupnya bukannya begini, bukannya sederhana, akan tapi ngeraupnya kayak orang makan kayak orang rakus. Kan jadi nggak berkah. Ketika orang bukan taki, makannya pakai bismillah gak? Kagak pakai bismillah. Kagak pakai bismillah, makanannya dimakan sama siapa dimakan? Ya sama setan kan. Nanti habis gak tuh yang dimakan? Kagak kan. Ngambilnya setumpuk tapi makannya cuman 3/4, sepertiganya dibuang, mubazir. Nanti juga ntar kalau kita undang orang yang nggak benar, ya jangan-jangan ada yang hilang kan. Kita undang ke rumah kita, jangan-jangan ada yang kesamber. Kesamber dikantongin. Nah, hal-hal yang kayak begitu. Nah, kalau umpamanya sedekah boleh gak kepada orang yang tidak taki? Boleh. Sedekah kan bukan makan bersama. Sedekah kan ngasih ya. Ngasih kan berarti terpisah. Kalau wah ada orang yang kurang baik tuh kita nih. Cuman kan kayak gini, kalau kita ngasih orang yang kurang baik, kemungkinannya didoain ada gak? Enggak. Tapi kalau misalnya kita ngasih orang yang baik, minimal dia berterima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak rezekinya diperluas. Kalau orang yang kurang taki atau yang tidak taki, boro-boro Pak terima kasih, apalagi ngedoain. Terima kasih aja kagak. Terus kenapa lagi kita harus bersahabat dengan orang yang taki? Jawabannya juga ada di hadis yang berikutnya, yang 367, ya Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau annan Nabi ya. Kalau anin Nabi, kalau mau dibaca ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnad sahih. Wa qala Tirmidzi hadits hasan. Ya. Sanad hadis ini sahih, akan tapi Imam Tirmidzi menilainya hanya sekedar hadis hasan. Dua penilaian ini tetap hadis ini boleh dijadikan sandaran ya, boleh dijadikan hujah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Agamanya seorang itu bergantung atau akan dipengaruhi oleh
agama temannya. Warna seseorang bisa terlihat dari warna temannya. Ketika temannya warnanya hijau, maka ketahuilah dia juga orang hijau. Ketika temannya warnanya merah, ketahuilah warnanya merah. Nah, ini ala dini khalilih. Nah, supaya kita enggak terkontaminasi dengan warna yang tidak kita inginkan, maka falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Karena itu lihat-lihat kita mau berteman sama siapa. Kenapa kita mau berteman sama siapa? Nanti warna kita juga akan beres. Sama kita tahu, kita ngaji nih di kelompok lah yang sekarang nih. Kita ngaji di kelompok jil rutin sebulan 2 bulan, insya Allah pengaruh jilnya akan ada. Mungkin bulan ketiga pemikirannya juga sudah jil. Kita ngaji sama NU 3 bulan ngaji soal NU, yang sebelumnya enggak selawatan akan selawatan, enggak maulidan akan maulidan. Sebaliknya ngaji sama Muhammadiyah, tadiannya maulidan jadi enggak maulidan. Iya, ngaji Salafi pasti jenggotan, pasti giniannya jingkrak. Kalau udah ngaji udah 3 bulan, kalau ngaji baru sekali enggak. Ngaji ke PKH, warnanya gimana Mas Agus? Pasti ada warnanya. Kalau di PKH apaan? Wah, kok netral banget ya, kok terbuka banget, kok enggak nyalahin, enggak mudah menyalahkan. Nanti ujungnya kebanyakan, silahkan pilih mana yang menurut kita lebih tepat. Dengan dalilnya, masing-masing bisa melihat dalilnya, dipertunjukkan dalilnya. Kalau emang di sini ada yang berbeda, maka kita nggak usir tuh orang yang berbeda. Walhasil kan nggak ada di sini yang tidak jenggotan dilarang masuk, kan nggak. Mau jenggotan boleh, pecinya macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, bajunya nggak ada yang putih semua, ada bajunya kotak-kotak, ada yang pakai kain, bahkan ada yang pakai jeans. Iya, ya artinya enggak ini di PKH, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat dari warna baju kita, tidak juga ngelihat dari pis kita, akan tapi yang dilihat adalah hati kita. Nah, terus sekarang ketahuan nggak nih orang yang nyoblos nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Prabowo. Tadi saya belum dengar gitu. Nomor 1 Prabowo. Nah, nanti ketahuan nggak? Ya ketahuan. Orang Jakarta yang nyoblosnya nomor 2, berarti dia kepengen orang non Muslim jadi gubernur DKI. Nah, tapi orang Jakarta yang nyoblos nomor 1, bismillahnya apa? Mungkin nggak setuju sama nomor 1-nya, sama orangnya. Tapi saya nggak mau gubernur DKI adalah orang non Muslim. Orang mau bilang Prabowo nomor 1 tuh gimana ki? Tapi nawaitu saya adalah saya tidak mau menjadikan seorang gubernur dari non Muslim. Nah, itu udah jihad itu, Pak. Iya. Nah, sama. Ketika nanti satu kampung warnanya, nomor 1 yang menang warnanya itu. Nah, ketika nomor 2 yang menang ya warnanya ketahuan. Kan dikenal ada tapak kuda, ada daerah merah, ada daerah green, daerah hijau, kan ada. Nah, baik, sambung. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a
man ahabba, muttafaqun alaih. Ya. Wa fi riwayatin qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, ini enaknya kita berteman sama orang baik, berteman sama orang soleh, ikut grup orang soleh, minimal kan kecipratan baunya, bau yang paling akhir nanti di padang mahsyar. Kita boleh ngegrup yang mana nih? Ayo yang grupannya ini gitu. Sama kan ya. Kita nih mau ngelihat orangnya. Nanti milih jodoh. Salah satunya lihat aja handphonenya. Handphonenya isinya apaan? Isinya dia kalau misalnya ikut grup BB, grupnya siapa? Ya, grup WhatsAppnya apaan gitu. Kan udah ketahuan tuh. Udah ketahuan dianya siapa. Isinya apaan aja tuh? Handphonenya isinya apaan aja? Isinya kagak ada Qur'annya, kagak adanya lagu doang. Ya itulah dia. Berarti yang paling dicintai siapa? Ya itu. Kalau di HP-nya lagu sama sekali nggak ada, yang ada Muratal Khuzaifi, Muratal Sudais, Muratal yang itu. Ya ini ketahuan nih orangnya ini. Itu ketahuan sekarang kan bisa ketahuan kayak begitu. Sama sebenarnya. Kaosnya apaan? CR7 kan belakangnya. CR7 ketahuan dia ininya kayak gimana. Pecinta bola dan mengidolakan Ronaldo. Tapi kawannya I'm Muslim. Wah, ini keren kan? Saya pencinta hadis. Wah, itu keren lagi. Nah, nanti dampaknya kalau kita berani menyatakan bahwa saya Muslim, saya pencinta hadis, saya pencinta Rasulullah, saya pencinta siapa begitu, nanti passwordnya buat di akhirat. Karena almar'u ma'aman ahabba, manusia akan bersama orang yang dia cintainya. Riwayat yang berdua, yang ke bawah lebih jelas lagi ya. Lebih jelas lagi, di dunia aja udah ketahuan, di akhiratnya lebih ketahuan lagi. Di riwayat yang lainnya ada yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dimahsyarkan ya, dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang dia cintainya. Nah, kita mulai menghafal riwayat Imam Bukhari, kita hafalin tuh. Kenapa? Pengen dikatakan sebagai Bukhari lovers. Iya dong. Ada yang patinistik, yang nggak hafal lagunya Patin, nggak ada. Lutfi hafal lagunya Patin, cuman setia doang. Iya kan kayak gitu ya. Orang yang slanker, ada yang nggak hafal lagu slang? Nggak ada. Pasti hafal lagu slang. Orang yang apalagi tuh dewa apa namanya? Baladewa. Yang Baladewa pastilah hafal semua lagu dewa. Nah, kita yang Bukhari lovers ya harus hafal Sahih Bukhari atau Nawawi. Ya harus hafal Riyadhus Shalihin. Maka nggak sah, Bu. Nggak sah kalau ibu-ibu nggak hafal qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus hafal itu. Baik. Nah, hadis yang berikutnya makin jelas ya, makin jelas soal kepentingan atau manfaat dari kita mencintai siapa. Kita mencintai siapa? Ya, silakan gantian. Ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa an Anas radhiyallahu anhu rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Arabiyya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'adatta laha qala hubbullahi wa rasulihi qala anta ma'a man ahbabta muttafaqun alaih wa hadza lafzun Muslim wa fi riwayatin lahuma ma 'adattu laha min katsiri saumin wala salatin wala shadaqatin walakinni uhibbullah wa rasuluh. Ya. Ini yang ini beberapa riwayat ya. Beberapa riwayat yang ketiga ini makin jelas lagi. Anas bercerita bahwa ada seorang badui nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Lama banget tungguin." Nah, Rasulullah balas, "Emang ente udah nyiapin apaan? Ente udah punya apaan mau cepet-cepet kiamat?" Jawabannya singkat banget, hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah dan Rasulnya. Hubballah ya. Saya siapkan cinta Allah dan Rasulnya. Komentar Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Ente akan digabungin sama yang ente cintain. Dalam riwayat Muslim ini lebih ini lagi. Anda nggak punya persiapan apa-apaan. Sering puasa Senin Kemis juga kagak. Sholat malam juga kagak. Kalau sholat standar wajib ya, wajib. Sedekah juga kagak. Cuma satu doang modal aneh, cinta Rasul, cinta Allah sama cinta Rasul. Nah sekarang tinggalkan gambarannya. Ini orang dia ngomong kayak begitu, jawaban Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Ini bakal digabungin sama yang dicintai. Nah pertanyaannya, bagaimana tuh surahnya, gambaran orang yang mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kok gak pernah puasanya Senin Kemis kagak, apalagi Daud gitu. Senin Kemis aja kagak. Puasa sholat tahajud juga enggak. Sedekahnya juga enggak. Banyak bapak-bapak dan ibu sekalian. Dia yang terpenting adalah dia tidak bermaksiat. Dia tidak bermaksiat. Dosa pahala tertentu, pahala pintu tertentu dia sedikit, tapi pahala satu pintu dia banyak. Cinta Rasulullah contohnya apaan? Cinta Allah contohnya apaan? Ini yang sederhana. Dia nggak boleh ngelihat Quran berserakan di bawah. Mainannya ini aja, diambil, dirapiin. Dia nggak boleh ngelihat masjid kotor, mainannya dirapiin aja. Kalau dilihat dari sedekahnya kagak banyak tuh orang, puasanya juga kagak. Nah, tapi yang wajib-wajib oke ya, yang wajib-wajib nggak ada kompromi, yang wajib-wajib oke. Terus jadi modalnya apaan? Modalnya sedang sama masjid, sedang sama masjid kan sama dengan sedang sama Allah pak. Karena masjid kan rumah Allah, dia sedang sama masjid. Sedang sama masjid kayak gimana? Ya nggak boleh ngelihat masjid kotor dikit main bersihin aja. Nah, jadi sebenarnya orang seperti Yoyo, seperti Karwan, kalau pakai niatinnya ke situ, cakep Pak. Cakep. Kan sama orang yang nyapuin masjid ya, nyapuin masjid meninggal kan ceritanya udah berkali-kali kita ceritain. Modalnya apaan Pak? Modalnya nyapuin masjid. Nyapuin masjid. Nah, ini kita yang kebetulan emang punya dekat sama masjid. Kita modalin aja itu. Yuk hari Minggu kita jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke masjid, ngapain? Bersihin masjid. Ya mudah-mudahan banyak yang pernah ngamalin ya, atau banyak yang suka ngamalin. Saya salah satu dari kebiasaan saya ini tahadus, bukan tahadus untuk riya, tapi tahadus untuk dicontoh gitu. Untuk dicontoh karena kita babnya bab ngaji. Kalau lagi jalan kemana, break.
Kayak kemarin kita ke Balikpapan, masjidnya baru 1,5 bulan ya, baru setengah bulan banjir di Samarinda banjir. Hujannya gede banget dari subuh, kita datang jam 8. Di Samarindanya banjir, di situ masjid baru tapi posisinya nggak bagus bangunannya. Kalau kita nggak dorong airnya itu bisa masuk ke dalam. Ke dalam kena kena karpetnya. Tanpa disuruh kita bersihin aja. Bersihin airnya, kita dorong supaya keluar. Ada mampet, ya bersihin aja mampet yang tempat wudhu ya, mampet bersihin aja niannya. Bersihin tanpa harus malu, tanpa harus apa yang kita lakukan. Contoh ini lagi-lagi ini nggak usah pakai diceritain ke orang, tapi ini untuk jadi ini masjid kita nih, udah berapa kali orang ribut sendalnya hilang, tasnya hilang. Gimana akhirnya udah saya beliin box itu. Mohon maaf ini lagi-lagi untuk jadi contoh. Emang saya minta bonnya di masjid. Saya nggak minta bonnya. Emang saya kasih duitnya. Saya lari. Saya cari ke sono, SH2 di sini ada cuma 1, lari lagi ke sono, nggak ada, lari lagi ke sono, ada 4, cari saya paranin. Saya paranin, beliin 3 kali datang ya. 3 kali datang karena emang 3 tempat kita belinya. Nah mudah-mudahan orang yang kehilangan sepatu makin kurang. Ketika ini saya lakukan, niatnya apaan? Ya insya Allah balasannya akan ada. Ya mudah-mudahan saya dicatat sebagai orang yang peduli sama masjid, orang yang cinta sama masjid. Sekalipun bisanya cuma bagian itunya doang. Nah yang lainnya silakan aja, mau bagian yang mananya silakan aja. Nah Ustaz itu kan 3 berapa duit itu 10 juta. Saya nggak punya duit 10 juta. Udah yang mampu yang berapa? Yang mampu cuman kampernya doang buat WC masjid, kampernya. Kalau nggak mampu pakai tenaganya bersihin tuh WC masjid. Tiap kali ke masjid situ dibersihin, semprot. Itu nanti manfaatnya. Udah saya mencintai masjid punya Allah. Ngarep-ngarepnya adalah kita dicintai oleh Allah. Kalau kita udah dicintai oleh Allah, kan tinggal tepok doang. Tepok doang, apaan kita mau? Beres. Kalau emang kita maunya adalah pengen bikin sekolah lagi tadi udah yang nawarin setengah hektar plus bangunannya Pak. Cuman di Kalimantan. Yang barusan tadi jam sampai jam 3:30 ya, sampai jam 3:30 saya baru pulang dari rumahnya. 2 hektar. 2 hektar tapi di Lampung. Nah, yang mudah-mudahan yang saya tunggu-tunggu yang 5 miliarnya itu. 5 miliarnya kalau misalnya disetujuin, kayaknya ibunya setuju. Saya pengen bikin masjid dekat kampus. Kampus mana nih? Bikin masjid di situ dengan biaya sekitar 5M. 5M saya dapat apaan? Saya kan nggak ngeluarin duitnya, Zat. Tapi kan saya ngusahain kan jadi sama dengan adalu alal khairi kafailihi. Orang yang nunjukin sama dengan orang yang ngerjain. Saya dapat 5M juga, Pak. Sekalipun 5M-nya itu bukan masuk ke kantong saya, tapi 5M-nya adalah untuk pembangunan masjid. Karena saya yang mempromosikan, saya yang mendorong, akhirnya saya dapat pahala sama seperti orang yang ngeluarin 5 miliar itu. Kan jadi enak itu. 5 miliar dapat ini. Tadi ya yuk terima tamu. Tamu orang datang ke sini kagak diundang, pakai saya nggak nelpon, saya nggak apa.
Udah 2 kali beliau datang, buka bebek goreng Haji Selamat, sekian persennya dibawain ke sini, tanpa assalamualaikum, tanpa minta, Pak. Datang ke sini, Ustaz, ini doain ya, ini doain ya. Tapi kan Ustaz, iniannya apa namanya, orang kasih kan bukan buat kantong tuh, itu kan buat dakwah, buat lillah. Ya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu orang ngasih buat masjid, itu saya merasa orang ngasih buat saya, Pak. Sekalipun itu cuma numpang lewat. Betapa bahagianya kita bisa ngasih buat masjid. Sekalipun bukan dari kita, Pak, cuma numpang lewat. Nah, pahalanya sama dengan, Pak. Sama dengan kan kalau secara teks hadisnya tanpa mengurangi jatah yang bersangkutan. Nah, kita cuma numpang lewat. Nah, orang-orang yang soleh, saya belum sampai taraf itu. Orang-orang yang soleh kebahagiaannya apa? Kalau bisa berbuat soleh. Kalau orang mata duitan, bahagianya adalah kalau duitnya kantong dia bisa ganti mobil baru, ganti rumah baru, tambah bini baru. Nah, itu kebahagiaan orang-orang yang materialis. Tapi kalau orang-orang yang soleh, kecuali bini baru doang dah. Yang lainnya itu kalau udah bisa bangun masjid baru, pengen beliin ini, ya Allah ya Rabbi, ini tahadus lagi sebagai contoh. Karpet masjid nih, karpet masjid. Yang beli siapa? Yang ngubek-ngubek niat siapa? Saya ngubek-ngubek niat. Emang saya pakai duit saya? Bukan pakai duit saya. Ada orang yang ngasih. Nih 100 juta. Terserah lu mau cukup ke, mau kagak ke, 100 juta. Lu mau warnanya apa ke, 100 juta. Yang penting dia ngasih 100 juta. Kita nyari yang cakepan, Pak. Yang cakep, yang pantas, yang ini kita beri berapa model kita nah, harapan saya apaan? Ya Allah, ketika karpet itu jadi, kan kita bersyukur banget. Insya Allah saya dapat sahamnya di situ. Sekalipun duitnya bukan duit saya. Dan saya harus ngeluarin tenaga, harus ngeluarin ongkos bensin. Tapi kan cuma bensin doang, modal bensin doang, pahalanya 100 juta, Pak. Nah, ini kan kita bisa ngamalin ya, semua kita bisa ngamalin. Ketika keikhlasan itu kita terus pupuk, tambahin lagi. Mungkin yang pertama orang nitipin cuma 1 juta 2 juta. Tapi lama-lama Pak 1 juta, Pak, 100 juta, lama-lama 1 miliar, lama-lama bisa sekian miliar. Nah, ketika sekian miliar, goyang enggak? Ini problem lagi. Ya, doain orang-orang. Saya udah mulai banyak diamanatin oleh orang. Mudah-mudahan saya tidak pecah amanah kalau bahasa Melayunya. Tidak menyalahi amanat Allah. Kita juga yang teman-teman sekalian belajar untuk kayak begitu. Saya tambah sedikit lagi, Pak Heru. Nanti yang ininya apaan? Yang buat kitanya mana? Semuanya buat masjid, semuanya buat wakaf, semuanya buat pesantren. Enggak, Pak. Banyak banget orang yang ngasih, Ustadz, ini buat pesantren, ini buat Ustadz. Akarnya jelas banget. Ini buat pesantren, ini buat Ustadz. Itu banyak yang modelnya kayak gitu. Baik, saya udah diingetin waktunya karena memang kita mulainya terlambat. Ya, silahkan ada masuk ke pertanyaan.
Emang baru sedikit banget yang kita baca, tapi udah masuk bab pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyangkut hadis yang minggu yang lalu, Ustaz. Ada pernikahan bab fikih nikah yang kalau minggu yang lalu yang diminta ada keagamannya kita pilih. Tapi ada di sisi lain ada hadis dari Bukhari yang diambil wanita adalah yang punya keturunan yang banyak, yang subur. Nah, bagaimana hadis ini, Ustaz? Ya, hadisnya benar itu. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah orang yang subur lah, bahasa kitanya nikahilah orang yang subur. Gimana gabungnya? Gampang Pak gabunginnya. Gabunginnya yang pertama agamanya dulu. Ketika agamanya lulus, baru suburnya lulus. Jangan dia subur tapi agamanya jelek. Enggak, dia nggak lulus kalau bukan suburnya. Suburnya itu adalah setelah agamanya lulus. Nanti saya pernah cerita di sini ya, di pengajian sini. Tahu suburnya kayak gimana? Tahu suburnya, mohon maaf, telapak tangannya. Telapak tangannya, yang ibu-ibu ketahuan Bu, mana yang subur, mana yang tidak. Kan masing-masing ngelihat kan ya. Ya. Kenapa kok kita diperbolehkan muka? Muka kan simbol kecantikan ya. Muka orang kan standar cantik kan muka. Kalau standar subur mana? Standar subur ini. Kan yang diperbolehkan yang melihat muka sama telapak tangan. Maka suburnya ada di sini. Cirinya kayak gimana? Bikininnya survei. Survei. Nah, ini kayak begini berarti subur, ini berarti kurang subur. Nah, ada di telapak tangannya. Saya pernah dikasih tahu tandanya ada di telapak tangan dan begini dan begitu. Saya belum waktunya untuk diwarisin. Kalau antum ajak ke sini orangnya. Habis itu Ustaz gimana Ustaz? Ambil begini. Tapi jangan bilang gimana Ustaz? Enggak. Boleh gitu. Yang ini silakan. Tapi apakah menjadi syarat untuk orang yang subur? Enggak, Pak. Itu kalau mau milih, pilihlah yang subur karena nanti ada keturunannya. Tapi kalau misalnya orangnya ini udah jelas ya, secara ilmu kedokteran mandul gitu ya, boleh nggak kita nikahi dia? Boleh. Karena syarat atau rukun nikah nggak ada perempuan yang subur. Enggak. Cuma nanti kan ketika perempuannya yang tidak punya anak, nanti kan ada permasalahannya, lakinya pengen nambah karena pengen punya turunan. Ini kan pintu-pintu menjadi perselisihan di rumah tangga. Kalau umpamanya udah punya anak, ya kan ada alasan istri bilang emang nggak cukup. Kan anak udah punya, kan bisa bilang gitu Pak. Ya. Silakan, ada dua ibu atau bapak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai kaitan dengan hadis tadi la tusahib illa mu'minan itu ya. Di dalam kenyataan sehari-hari, kebetulan saya di sekolah umum ya,
Jadi banyak sekali bergaul dengan orang non muslim dan bahkan saya punya rekan kerja yang satu profesi juga non muslim dan sangat akrab. Beliau juga sering bantu saya juga sering bantu dia. Gitu. Dan kita tidak bisa menghindar karena memang dalam pekerjaan yang sama. Karena itu dalam menyikapi ini bagaimana? Satu lagi boleh? Iya, silakan. Kaitannya dengan Sya'ban nih, mungkin melenceng ya, kan sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Banyak pertanyaan tentang nisfu Sya'ban. Mungkin sedikit komentar tentang nisfu Sya'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama tetap dibatasi, Ustaz. Dibatasi keakrabannya, jangan sampai tingkatnya tingkat stadium 1. Stadium 1 atau lebih udah parah ya? Stadium belum? 3 baru parah. Iya. Jadinya kalau misal akrabnya jangan sampai stadium tingkatan-tingkatan grade-nya jangan grade tinggi, Pak. Kalau umpamanya tingkatan begitu nggak apa-apa, bermuamalah silakan. Kan nanti kan takutnya ketika kita bermuamalahnya tingkatannya tingkat akrab banget, itu akan berpengaruh, Pak. Ima bapak yang mempengaruhi dia atau bapak dipengaruhi oleh dia. Nanti kan bisa bilang ya, habis semua orang muslim jelek begitu semua, nyebelin semua. Yang enak adalah orang dia nih orang non muslim. Baik dan seterusnya. Akhirnya kan timbul pikiran jangan-jangan agama Kristen yang benar. Kata-kata jangan-jangan itu kan udah ada syak ya, udah ada syak. Ketika kita ada masalah besar, ternyata yang bantuin dia goyang tuh, Pak. Goyang bisa kesamber. Nah, karena itu batasi jangan sampai ke stadium tingginya. Nah, untuk yang Sya'ban, saya udah kompromi sama Mas Agus. Untuk besok itu fikihnya Sya'ban dibahas secara tuntas. Kita akan setengah jaman untuk ngomongin soal Sya'ban. Ya, jadi minggu besok insyaallah. Ada ibu-ibunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya yang hadis yang ke 367, ar-rajulu ala dinil khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Nah, yang Anda tanyakan di sini terakhir man yukhalilu ini dimaksud kita yang aktif atau ini kan fi'il mudhari ya ini di kita yang aktif apa atau kalau misalnya kita diaktifin orang gimana, Tat? Jadi kita yang selektif. Kalau orang yang deketin kita, ya kita pakai sensor, pakai saringan. Tapi kalau misalnya kita mau berteman sama orang, kita yang nyensor. Ini orang pantas gak untuk ditemenin? Nanti dampaknya negatif atau tidak? Kalau dampaknya positif untuk saya, bismillah. Kadar kebaikan standarnya apaan? Standarnya kan agama. Standarnya kan bukan ekonomi. Nah, kita ini kan kebanyakan kan standarnya kan ekonomi sama jabatan kan, sama status sosial. Ketika orang itu ekonominya baik, kita cenderung untuk mau bersahabat dengan dia. Orang dengan status sosialnya tinggi, pejabat, kita cenderung untuk padahal ekonomi tidak menjamin orang itu baik, status tidak menjamin orang itu baik. Nah, namun kesolehan kalau emang dia orang kaya soleh, cakep. Udah kaya soleh, cakep.
kaya nggak soleh, repot Pak. Begitu juga pejabat. Kalau pejabat yang soleh, kenapa enggak? Kenapa enggak kita akrab sama mereka? Tapi kalau pejabat yang enggak soleh, kenapa harus akrab dengan mereka? Ya, ya silakan yang ibu-ibunya. Ya. Ustaz mau tanya dan minta penjelasan kebetulan tentang tahlilan yang biasa dilaksanakan setelah jenazah seperti 7 hari gitu kan, 40 hari seperti itu. Karena beberapa ada yang bilang kan kalau tidak pernah diajarkan Rasul itu bid'ah gitu kan. Tapi gimana Ustaz kita menyikapi, padahal kan di sekeliling kita mungkin saudara kita atau seperti itu yang mengundang, sikap kita bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya memandangnya kayak gini Bu. Ketika itu tahlil itu merupakan doa, apakah orang dilarang untuk mendoakan almarhum? Enggak. Berarti kan ini boleh gitu. Wah ini kan nggak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau mau dibilang ini bid'ah, maka ini kategorinya adalah bid'ah hasanah. Yang dipermasalahkan adalah orang ini memaksa atau tidak. Kan ada orang kaya ngadain tahlilan, ngundang pakai makanan, dia mau, kenapa? Apa salahnya? Nah yang salah adalah orang miskin ngadain tahlilan, ngutang sama orang 10 juta untuk biaya tahlilan. Kenapa kok ngutang-ngutang? Nggak enak sama tetangga. Nawaitunya udah salah. Nawaitunya untuk gengsi. Nawaitunya supaya nggak diomongin sama tetangga. Nah, nawaitunya bukan mau doain almarhum, tapi mau menjaga mulut tetangga. Kan itu udah salah. Nah, buat yang orang yang nggak ngadain gitu, ada sepulan nggak ngadain, ya nggak apa-apa. Kita jangan berpikiran negatif orang yang nggak ngadain. Lu nggak kesana nama bapak lu, kan di Betawi gitu tuh. Lu nggak kesana nama bapak lu nggak doain. Nah, doa itu kan boleh sendirian, boleh beramai-ramai, boleh dari kita, boleh dari orang lain. Nah, kita doain nggak sih orang tua kita? Kebanyakan orang itu tidak selalu mendoakan orang tuanya, Bu. Dia ingat, paling yang ingat yang kebanyakan adalah mau Ramadan sama pas Lebaran ya. Itu ingat. Semua orang ziarah ke kubur itu ingat. Di luar itu ingat gak, Bu? Kebanyakan enggak. Tapi kan kita nggak bisa bilang semua orang begitu kan, Pak. Ada orang yang selalu ingat sama orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya. Kalau orang ini selalu mendoakan orang tuanya, ngapain? Nggak usah pakai tahlilan juga nggak apa-apa. Karena dia udah selalu mendoakan orang tuanya. Tapi kalau orang yang nggak pernah doain orang tuanya, gimana? Nah, kewajiban dia mendoakan orang tuanya nggak dilaksanakan. Nah, ternyata dia mampu. Nah, kenapa nggak bersedekah untuk mendoakan orang tuanya? Nah, baik melalui acara tahlilan atau melalui wakaf Quran, wakaf apa diniatkan untuk orang tua. Jadi boleh bid'ahnya jadi bid'ah hasanah. Nah, tapi bagi yang melakukannya jangan menjadikan ini sebagai suatu yang wajib atau suatu yang sunnah. Bagi yang tidak melaksanakannya, jangan mengatakan itu sebagai bid'ah, bid'ah yang dolalah. Itu bid'ah betul, tapi bukan yang dolalah. Kalau kayak gini kan jadi enak, Pak. Kita mandang orang yang nggak tahlilan, kita nggak mencela dia, kita nggak menghujat dia. Orang yang ngadain tahlilan juga kita juga nggak memuji dia.
Ini mungkin Bu, soal tahlilan. Ada satu ibu di belakang, silakan. Ya, ada mic-nya. Nyampe. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Oh ya, Afwan Ustaz mau tanya. Kita kan yang single-single ini udah sering dapat kajian pranikah gitu. Maksudnya sudah banyak teori-teori tentang pernikahan. Kami sebagai akhwat ikhtiar sebatas atau semaksimal apa yang bisa dilakukan dalam menjemput jodoh, dan amalan apa yang dapat kami lakukan sebagai akhwat untuk dalam ikhtiar menjemput jodoh. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Islam itu kan standarnya kan sebenarnya kan jelas ya. Nah, buat yang laki carilah. Nah, carilah standarnya kayak begini. Nah, buat perempuan terimalah kalau yang sudah memenuhi standar. Nah, ini kan kebanyakan kan perempuan diketok assalamualaikum 3 kali belum waalaikumsalam juga. Pertama, kenapa yang datang PNS-nya baru golongan 2A? Kepengen enggak jangan yang udah 3B. Yang datang yang kedua dia masih ngontrak. Yang ketiga datang yang ketiga kontrakannya baru atu. Ini terlalu panjang iniannya, terlalu panjang persyaratan yang dia ini. Ayat Qur'annya kan sebenarnya kan jelas ya. Yughnihimullah in kanu fuqara'a, gimana? Sebelumnya apa? Iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kan itu. Kalau ini calonnya adalah kalau mereka berdua ini orang miskin, maka dengan nikah itu Allah akan kayain mereka. Kan janji Allah kayak begitu. Cuman kita rusaknya pakai tapi sih. Pakai tapi. Nah, walhasil apa yang misalnya ikhtiar apa yang akhwat harus lakukan, geser sama sholat hajat. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang baik buat agama saya, baik buat saya, baik buat keluarga saya. Jodohnya ngomongnya kayak begitu. Nanti kalau ada yang assalamualaikum, saya sih yakin ya. Habis kita ngomongin begitu 7 hari aja dah. 7 hari, hari ke-8-nya ada yang assalamualaikum. Cuman permasalahannya kan 8 yang hari ke-8-nya ada yang assalamualaikum ditolak, Pak. Bukan Anda yang saya tunggu gitu. Ada yang tunggu kedua dengan alasan yang tadi itu, golongannya baru 2A atau baru 2B. Ini dampaknya ya nggak bisa nunggu yang nggak boleh yang lebih baik. Terus yang kedua, buat seorang perempuan kan dipilih. Ketika dipilih, laki kan disuruh milihnya, pilihlah yang solehah. Walhasil berperilaku aja seperti orang yang soleha. Ketika dia perilakunya udah soleha, maka insya Allah yang akan assalamualaikum banyak. Ustaz, saya kurang soleha apa? Jilbab udah, ikut MT udah, ikut majelis taklim udah, kurang soleha apa? Ya, apa namanya? Standar soleha itu tidak semata-mata jilbab dan tidak semata-mata majelis taklim. Ada gerakan-gerakan yang lain
yang laki-laki ini menilai ini soleha atau belum soleha. Jadi saran saya adalah sholat, habis sholat minta sholat hajat lah, atau sholat biasa, sholat apa aja, ujungnya adalah minta jodoh. Tunggu setelah 7 hari, hari ke-8-nya ada yang assalamualaikum. Nanti kan gini, ternyata yang datang udah duda tua. Kan kalau kita doanya beneran, Bu, beneran, doanya beneran, duda tua yang datang, terus kita dinikahin, ternyata umurnya pendek. Assalamualaikum, baru sebulan sudah dapat warisan. 1/8, kan 1/8. Udah dapat 1/8, lepas idahnya ada yang assalamualaikum lagi. Kenapa? Karena statusnya udah berubah. Udah berubah ke janda kaya ya. Janda kaya, janda mapan, janda udah banyak mandiri. Ya, kadang-kadang kan laki-laki juga ngelihat ya, nyari bini jangan yang miskin amat, ngapa sih? Yang bisa bantuin dikit. Nah, kadang-kadang kan yang hari ke-8 yang datengin tadi itu duda tua nggak diterima. Saya pengen cari yang masih bujang, masih single. Ya Allah, padahal boleh jadi cuman sebulan doang dia jadi istrinya. Baik, itu mungkin cukup.